Sungguh ironis, seorang pengendara yang jelas melanggar etika, justru merasa paling benar setelah melindas kaki lelaki yang tengah membantu mengurai kemacetan. Sedikit kesabaran mungkin tak akan merugikannya. Namun nyatanya, keangkuhan lebih dulu mengambil alih egonya. Sayang sekali, keberanian semacam itu barangkali hanya terlihat gagah di cermin, tapi tidak di hati nurani. Selamat datang di channel Kisah Kasih Tanpa Batas. Di sini, kami sajikan cerita-cerita sederhana yang menyentuh nurani. Tentang orang-orang kecil yang luput dari sorotan, namun menyimpan kasih sayang yang tak terukur. Hari ini, mari kita ikuti kisah Bang Mirja. Seorang pria sederhana yang menjadi polisi cepek di pertigaan demi ibunya tercinta. Sebuah kisah tentang pengorbanan, kesabaran, dan kabar yang mengubah segalanya. Namanya Bang Mirja, lelaki parubaya dengan rambut memutih di pelipis dan wajah legam terbakar matahari. Sehari-hari, ia tinggal di sebuah rumah petak di pinggiran kota bersama ibunya yang sudah renta. Dulu, ia bekerja sebagai kuli bangunan, dibayar harian. Ia hidup pas-pasan, tapi cukup untuk menyambung hidup. Namun, ketika sang ibu mulai sakit-sakitan dan butuh pengawasan hampir sepanjang waktu, Bang Mirja membuat pilihan sulit. Ia meninggalkan pekerjaan lamanya dan menjadi polisi cepek, pengatur jalan tak resmi, di pertigaan sibuk dekat pasar. Menjadi polisi cepek memang tak bergaji tetap, tak ada jaminan, dan tak selalu dihargai. Tapi bagi Bang Mirja, pekerjaan itu memberinya kebebasan waktu, sehingga ia bisa segera pulang jika ibunya membutuhkan. Setiap pagi, sejak matahari baru muncul, ia sudah berdiri di pertigaan itu, memberi aba-aba pada kendaraan yang lalu lalang. Ia tak peduli panas menyengat atau hujan deras. Ia berdiri, mengatur, berharap jalanan tak semrawut, dan kalau beruntung, pengendara akan menyisipkan receh ke tangannya. Suatu pagi, langit cerah, tapi jalanan mulai penuh sesak. Klakson bersahutan, kendaraan berebut ruang. Bang Mirja seperti biasa, berdiri di tengah pertigaan, melambaikan tangan, memberi isyarat sabar kepada mobil yang hendak belok, atau motor yang hendak menyeberang. Namun dari kejauhan, terdengar raungan knalpot yang memekakkan telinga. Sebuah motor meliuk-liuk, menyalip dari kiri dan kanan. Knalpot brongnya meraung, seolah menantang. Motor itu tanpa plat nomor, tanpa spion, dan dikendarai oleh seorang pemuda dengan helm seadanya, jaket kulit terlipat di siku. Bang Mirja mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Tapi sang pengendara justru mempercepat laju. Dalam sekejap, roda depan motor itu melindas ujung kaki Bang Mirja. Tubuhnya terguncang. Ia menahan diri untuk tidak mengaduh, tapi rasa sakit itu nyata. Sebelum ia sempat bicara, si pemotor sudah membentaknya, menyalahkan Bang Mirja karena dianggap menghalangi jalan, lalu tancap gas dan menghilang di ujung jalan. Beberapa pengendara lain melihat, tapi tak ada yang turun tangan. Sebagian hanya melirik sekilas, lalu melaju kembali. Bang Mirja menarik napas panjang. Sakit di kaki tak seberapa dibanding perih di hati. Tapi ia tetap berdiri. Arus kendaraan masih panjang. Pekerjaannya belum selesai. Saat siang menjelang, lalu lintas mereda. Bang Mirja berjalan tertatih ke bawah pohon beringin dekat warung kecil. Ia duduk, melepas sandal, memeriksa kakinya yang mulai membiru.
Beberapa tukang ojek dan pedagang sekitar menghampiri, menanyakan kabarnya. Ada yang menyarankan agar ia pulang lebih awal. Tapi ia hanya melempar senyum dan menggeleng pelan. Ia merasa, selama masih bisa berdiri, ia akan tetap berada di pertigaan itu. Dalam diamnya, Bang Mirja menata ulang hatinya. Ia tahu bahwa tak semua orang melihat keberadaannya sebagai sesuatu yang berarti. Namun ia juga percaya bahwa memberi manfaat sekecil apapun tetaplah sesuatu yang berharga. Sore harinya, ia pulang. Rumah petak itu menyambutnya dalam keheningan. Ibunya, yang kini lebih banyak terbaring, tersenyum lemah saat ia datang. Bang Mirja memasak dengan gerakan pelan, menyuapi ibunya, lalu membereskan semuanya dalam senyap. Di atas ranjang bambu, ia berbaring sambil menatap langit-langit rumah yang lapuk. Di kepalanya, lalu lintas terus bergerak. Tapi di dalam hatinya, ia hanya memikirkan satu hal. Esok, ia akan kembali ke sana. Pagi berikutnya, langit menggantung mendung. Hujan rintik-rintik menyambut Bang Mirja saat ia kembali berdiri di pertigaan. Jas hujan plastik tipis membalut tubuhnya. Meski kakinya belum pulih sepenuhnya, ia tetap memberi aba-aba dengan penuh semangat. Beberapa pengendara tampak lebih tertib dari biasanya. Ada yang menatapnya dengan rasa hormat yang tak diucapkan. Dari dalam sebuah mobil, seorang anak kecil melambaikan tangan ke arahnya. Bang Mirja tersenyum. Dunia kecil yang ia jaga di pertigaan ini, entah bagaimana, terasa berarti. Tapi tak lama kemudian, seorang pemuda berlari dari arah warung. Nafasnya memburu, wajahnya panik. Ia menghampiri Bang Mirja dan membisikkan sesuatu yang membuat wajah lelaki tua itu mendadak berubah pucat. Tanpa sepatah kata, Bang Mirja langsung meninggalkan posisinya. Ia berlari, lebih cepat dari biasanya, menuju arah gang kecil tempat rumahnya berada. Lalu lintas seketika kacau. Klakson bersahutan, kendaraan berebut ruang. Tak ada lagi yang mengatur. Pertigaan itu kehilangan sosok penyeimbangnya. Sementara kekacauan terus berlangsung, tak seorang pun tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Di antara deru kendaraan dan rintik hujan yang kini semakin deras, hanya tersisa tanya di benak siapapun yang melihatnya. Kabar apa yang dibisikkan kepada Bang Mirja? Apa yang membuatnya berlari secepat itu, meninggalkan tugas yang selama ini ia jalani dengan penuh ketulusan? Semesta seakan larut dalam keheningan. Tak ada jawaban. Hanya bayangan duka yang menggantung di pertigaan itu. Seakan ikut mengabarkan tentang bendera hijau berpalang putih di ujung gang rumah Bang Mirja.